Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam sesi video pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membawakan materi yang berjudul Perbedaan pekerja harian lepas dengan pekerja bulanan. Saya akan membahas materi mengenai perbedaan pekerja harian lepas dengan pekerja bulanan. Materi yang saya sampaikan ini merupakan karya tulis dari Nafiatul Munawaroh, sarjana hukum, dalam portalnya di hukumonline.com. Namun sebelumnya saya akan coba sampaikan bahwa seluruh informasi, seluruh materi yang saya sampaikan di sini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Menurut definisi dalam hukum di Indonesia, apa sih pekerja harian lepas? Terus, apa juga perbedaan antara pekerja harian dengan pekerja bulanan? Pertama-tama saya akan coba terangkan dulu mengenai perjanjian kerjanya. Jadi ada dua jenis atau dua macam perjanjian kerja yang mendasari pekerja. Itu ada perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan juga perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Adapun PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan untuk PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pekerja harian dan pekerja bulanan terikat dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja yang dapat berupa PKWT atau PKWTT. Pekerja harian. Jadi pegawai harian lepas atau pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaannya dengan menerima upah didasarkan pada kehadirannya secara harian. Ketentuan mengenai pekerja harian lepas atau pegawai harian lepas ini diatur dalam pasal 10 ayat 1 PP nomor 35 tahun 2021 yang bunyinya PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja atau buruh berdasarkan kehadirannya. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja harian dengan PKWT dalam bentuk perjanjian kerja harian yang dibuat secara tertulis, yang dapat dibuat secara kolektif dan minimal memuat antara lain 1. Nama, alamat perusahaan atau pemberi kerja. 2. Nama atau alamat pekerja. 3. Jenis pekerjaan yang dilakukan. 4. Besarnya upah. Yang patut diperhatikan bahwa pekerja dengan perjanjian kerja harian hanya dapat dipekerjakan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Jika pekerja harian bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku dan demi hukum berubah menjadi PKWTT. Selain daripada itu juga pengusaha wajib memenuhi hak-hak pekerja harian lepas, termasuk hak atas program jaminan sosial. Salah satu hak pekerja harian lepas adalah upah atau gaji. Dan juga terkait gaji pegawai harian lepas ini ada perhitungannya. Pekerja bulanan.
pada dasarnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Perpu Cipta Kerja tidak dikenal istilah pekerja bulanan. Jadi untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pekerja bulanan ini, kita akan coba merujuk pada laman Badan Pusat Statistik. Di situ ada pernyataan bahwa bulanan adalah status karyawan yang menerima upah atau gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran, umumnya bulanan, kecuali tunjangan-tunjangan dan perangsang lainnya yang tergantung jumlah hari kerjanya atau jam kerja karyawan yang bersangkutan. Jadi adapun perhitungan upah dan pembayaran pekerja bulanan diatur dalam PP Pengupahan. Jadi berdasarkan keterangan tersebut yang tadi saya sampaikan bahwa dapat disimpulkan sebagai pekerja bulanan adalah yang mendapat besaran upah yang tetap dalam suatu periode pembayaran, umumnya bulanan. Jadi berbeda dengan pekerja harian yang besaran upahnya tergantung pada kehadiran. Selain daripada itu juga berbeda dengan pekerja harian yang perjanjian kerjanya adalah PKWT. Pekerja bulanan dalam praktek dan secara normatif dapat dipekerjakan baik berdasarkan PKWT maupun PKWTT. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, pembahasan materi saya dalam sesi video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akan coba membawakan materi-materi lainnya dalam sesi video pembelajar yang akan datang. Terima kasih. Thank you.